Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Amin Rais bangga kadernya RH ditangkap Densus 88 terafiliasi terorisme. Densus 88 menangkap pegawai Majelis Ulama Indonesia Bengkulu terafiliasi terorisme Jamaah Islamiyah. Pegawai Majelis Ulama Indonesia Bengkulu yang ditangkap Densus 88 bergabung dengan Jamaah Islamiyah dan kader Partai Umat pimpinan Amin Rais. Amin Rais bangga kadernya ditangkap Densus 88. Sepertinya Amin Rais tidak wajar cara berpikirnya. Bangga kadernya sebagai terorisme, pelaku kejahatan besar yang perbuatan ancaman hukumannya adalah hukuman mati, yang suka melakukan pengeboman gereja-gereja dan umat yang tidak sejalan dengan terorisme. Malah Amin Rais menyalahkan Densus 88 menangkap kadernya tidak sesuai aturan katanya. Densus 88 menangkap terorisme tidak melihat kerjanya, sukunya, hanya berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti baru menangkap. Berarti sudah cukup alat buktinya Densus 88 untuk menangkap RH pegawai daripada Majelis Ulama Indonesia Bengkulu tersebut. Ada dugaan Amin Rais dicurigai terlibat terorisme agar perilakunya diawasi Densus 88. Semua sepak terjangnya juga diawasi. Karena saya lihat ini Amin Rais mantan ketua MPR, di mana dia dulunya penegak Pancasila, tetapi sekarang malah berubah. Mungkin dia tidak cinta Pancasila lagi, sehingga ada dugaan dia pendukung daripada terorisme tersebut, sampai dia memuji RH tersebut, pendukungnya ditangkap Densus 88 terafiliasi terorisme. Media sikap Amin Rais tertangkapnya kader Partai Umat terafiliasi terorisme, diduga Partai Umat ini sarang terorisme di daerah-daerah, menerima semua anggota jadi kader Partai Umat untuk bisa mencapai 4% untuk dapat duduk di lembaga DPR, karena sampai sekarang tidak masuk di lembaga DPR karena dia termasuk partai kecil yang pendukungnya tidak ada. Jadi harapan saya Amin Rais menyeleksi menjadi kader Partai Umat agar dapat diterima masyarakat umum dalam pemilu tahun 2024 nanti. Ya, ini yang saya lihat, di mana Amin Rais ini di mana untuk menerima semua pegawai yang bekas terorisme diterimanya, di mana ada Densus 88 menangkap pegawai daripada pegawai Majelis Ulama Indonesia di Bengkulu, di mana dia ada terafiliasi terorisme ke JHD, yaitu Islamiyah ya. Jadi Jamaah Islamiyah, dia pendukung terorisme Jamaah Islamiyah, dan sekaligus dia masuk organisasi Partai Umat tersebut. Dan Amin Rais dia RH namanya, di mana RH ini ditangkap teroris Densus 88, dia merasa bangga, bukannya merasa malu dia kadernya ditangkap Densus 88 tersebut. Karena Densus 88 ini sudah menangkap orang tidak melihat status dan lain sebagainya, yang lihat adalah buktinya. Tetapi Amin Rais malah membela stafnya ditangkap, katanya Densus 88 menangkapnya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Padahal Densus 88 ini kalau menangkap orang tidak melihat sukunya, pekerjaannya, yang dilihatnya hanya fakta dan alat buktinya. Kalau sudah cukup alat buktinya, baru dia menangkap teroris tersebut. Berarti penangkapan RH ini sudah cukup alat buktinya sehingga ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi ini RH ini sudah cukup
Jadi saya lihat Amin Rais ini berarti dia itu Partai Umat ini sebagai mungkin sudah terafiliasi terorisme juga mungkin, karena dia tidak malu dia menerima kader terus dan sengaja memujinya katanya. Sehingga saya lihat berarti Partai Umat ini sudah bisa dikatakan sarang terorisme di daerah-daerah, di dalam arti mungkin dia akan menerima semua orang, tidak peduli apa organisasinya, apakah partai terlarang atau tidak diterimanya, hanya untuk mengisi pendukung daripada Partai Umat ini agar dapat duduk di DPR untuk mencapai minimal suara 4%. Karena sampai sekarang dia tidak ada suaranya di DPR, dia termasuk partai gurem, tidak diperhitungkan. Sehingga Amin Rais, saya lihat siapapun yang masuk menjadi kader Partai Umat itu akan diterimanya tanpa kecuali, baik dia sudah termasuk organisasi terlarang ataupun tidak diterimanya. Sehingga saya duga ini Partai Umat ini sudah termasuk partai pendukung organisasi terlarang dan juga termasuk sarang terorisme, dan di mana semua orang bisa bergabung di Partai Umat tersebut untuk membesarkan Partai Umat ini agar dapat duduk DPR untuk mencapai suara 4%, dan juga itulah saya lihat dilakukannya. Jadi harapan saya Amin Rais menyeleksi menjadi kader Partai Umat agar dapat diterima masyarakat umum dalam pemilu tahun 2024 nanti. Sekian dan terima kasih.